Oh, membacanya bukan bangsa jin mengetahui isi hati manusia. Tidak. Oh, tapi Bangsa jin sama seperti manusia tidak bisa mengetahui hati manusia kecuali Allah. iya benar. Bahkan malaikat pun yang dekat dengan Allah tidak tahu isi hati manusia. Tapi sini masuk ini karena yang dibaca itu uapnya, uap yang keluar dari tubuh manusia itu. Oh, ini Mbah, mohon maaf sebelumnya. Ini ada beberapa foto ulama, salah satunya ini. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan yang ada di foto ini? Yang nurcanya nirwana. Malaikat siapanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insyaallah dalam video kali ini seperti biasa yang kita lakukan yaitu mediumisasi, berdialog dengan bangsa gaib terkait salah satu sosok public figure ya. Ini memang banyak sekali menjadi permintaan, tapi ini tidak saya publikasikan siapa yang nanti akan kita coba lihat dari sudut pandang gaib, karena ini takutnya menjadi sebuah kontroversi atau menjadi hujah atau fitnah terhadap semuanya. Pengertian dari sudut pandang gaib ini kadang ada yang baik, ada yang buruk gitu. Jadi ini nanti kita akan mengungkap sosok public figure, cuman kami rahasiakan. Untuk sedulur Para Sahabat Jagat, mungkin saya kasih kisi-kisinya saja. Beliau ini salah satu tokoh yang mungkin tidak asing lagi lah. Semua umat muslim di Indonesia tahu tentang sosok beliau. Tapi beliau pernah bercerita tentang bahwasannya beliau pernah didatengin oleh sekelompok bangsa jin dan minta ilmu kepada beliau. Ada di ceramah beliau itu bahwasanya beliau didatangi oleh sekelompok jin dan jin ini minta ilmu kepada beliau. Nah, ini mungkin sedulur Para Sahabat Jagat ataupun yang lainnya pernah mendengar ceramah beliau tentang didatangi bangsa jin ini. Nah, ini saya coba menghadirkan sosok jin yang pernah menghadap beliau dan minta ilmu sama beliau. Nanti kenapa kok bisa mendatangi ulama ini, tokoh ini gitu. Nanti saya coba mau tanya siapa sebenarnya ulama ini. Nah, untuk sedulur pada Para Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Bambang, sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya benteng itu yang saya satu dan semua keluarga yang di rumah, semua terbenteng itu, terbenteng yang tidak ada efek dari mediumisasi kami sampai mediumisasi ini selesai dan seterusnya. Semua terbenteng termasuk orang-orang yang ada di sini, terbenteng yang percaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, berlapis-lapis tidak bisa. Sallallahu alaihi Muhammad untuk saat ini sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat
yang dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu sosok yang pernah mendatangi ulama yang saya maksud, yang sekelompok bangsa jin yang mendatangi ulama yang saya maksud, yang meminta ilmu dari jin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Jin tertarik. Allah masuk semua dengan Sang Yang Nur Cahyani, menyesuaikan dengan jasad dan tidak menghargai jasad dan hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan telinga, kaki, dan simpan ingatan, bisa menceritakan semua apa yang saya tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Ini siapa? Dari mana? Saya Ali. Ali? Iya. Saya Ali. Ini koki kita. Bukan. Dari golongan apa? Dari bangsa jin. Bangsa jin. Waktu saya hadirkan ke sini lagi di mana? Di laut. Di laut. Oh, berarti Anda bertempat tinggal di laut. Laut sekali. Hah? Ya, benar sekali. Oh, laut mana? Selatan. Laut Selatan. Oh. Kamu sudah muslim? Sudah. Siapa dulu yang memuslimkan? Pasukan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Oh, subhanallah, ya. Berarti Anda sudah mengenal guru kami ya? Alhamdulillah ya, kalau sudah. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu Anda. Tahu-tahu ditarik ke sini, mohon maaf kalau saya tidak sopan ya, Mbak. Tidak masalah. Ya. Apa benar Anda yang salah satu yang mendatangi ulama yang minta ilmu kepada salah satu manusia? Mungkin kalau sekarang dikenal itu beliau itu sebagai ketua apa sedunia gitu. Ya. Benar. Benar. Memang dulu bagaimana cerita awalnya kok sampai kalian? Kami dari bangsa jin ingin mengetahui sebatas mana dia punya kemampuan. Padahal kami sudah memiliki itu semua dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Sebenarnya Anda sudah memiliki ilmu, cuman datang ke ulama ini ingin tahu saja. Ingin tahu saja apakah jika didatangi bangsa kami, dia akan merasa lebih tinggi. Oh,
banyak dari golongan manusia yang selalu mengagung-agumi dia. Iya, memang beliau salah satu tokoh ulama yang tersohor di Indonesia dan sekarang menjadi penasehat pemerintah kalau tidak salah ya. Tapi setelah reaksinya setelah Anda mendatangi beliau bagaimana? Ya itu, dia sering merasa bangga diceritakannya kepada siapa saja, apalagi di tempat-tempat umum, bahwa dia mempunyai kelebihan, bisa memberikan ilmu atau karomahnya bukan kepada golongan manusia saja, tapi bangsa kami juga. Padahal itu tidak seberapa dibandingkan dengan Sang Hyang Nurjanewana. Tapi Allah Akbar, ya. Tapi ya beliau juga bercerita tentang kekeramatan beliau, didatangin dukun-dukun. Iya, itu kan untuk mengangkat dirinya. Tapi dia telah tidak menyadari bahwasanya itu adalah untuk kesombongan diri. Dia terjebak oleh tipu daya iblis. Wah, itu saya nggak bisa jawab karena beliau tokoh yang ini. Ya mungkin itu sebagai ujian beliau ya. Ya, itu ujian jika ditambah-tambahkan oleh makhluk. Seperti itu. Tapi kalau sebenarnya beliau tahu tidak tentang manusia yang bergelar Sang Hyang Nurjanewana saat ini sudah ada? Beliau tahu, tapi beliau tidak mau mengakui. Karena beliau sudah merasa tinggi dan punya gelar dihormati sebagai imam. Jadi beliau merasa rendah jika mengakui, padahal beliau sudah tahu kebenarannya. Subhanallah. Secara zahir apa secara lahir beliau mengetahui itu? Itu secara zahirnya. Apakah beliau pernah bertemu dengan guru kami? Beliau tahu dulu pernah menaklukkan di daerah beliau itu ada sosok raja jin yang ditaklukkan oleh Sang Hyang Nurjanewana. Beliau pun tidak mampu menaklukkannya, tapi Sang Hyang Nurjanewana mampu menaklukkan rajanya di sana. Oh, di tempatnya beliau maksudnya? Iya. Di mana? Oh, ini di Pekalongan, Laut Selatan. Iya. Tapi itu ya kembalikan ke masing-masing manusia ya. Kami tidak bisa memaksakan. Sebenarnya beliau itu baik, tapi masih pengen dipuja-puji. Ya saya sebagai pengikut Sang Hyang Nurjanewana berdoa semoga beliau akan mengakui Sang Hyang Nurjanewana. Iya, kalian dari golongan bangsa Gaib. Bahwasanya pemimpin yang sebenarnya. Iya, ya memang kalau kalian dari bangsa gaib kan mengetahui hal gaib, bisa melihat alam gaib. Iya, itu sedikit banyak sebenarnya mengetahui juga. Tapi karena keangkuhan, makanya sulit untuk menerima. Dia takut nama
besarnya jika tunduk dengan Sang Hyang Nurjana yang secara dohirnya tidak dikenal. Makanya beliau itu takut nanti nama besarnya akan jatuh. Ini bukan saya yang ngomong, ini bangsa jin yang ngomong ya. Iya, tapi ya itulah mungkin bisa menjadi ini ya. Tapi setahu sepenglihatan saya, yang manusia bodoh ini masih banyak dosa, beliau itu selalu nggak mementingkan dunia, tidak mementingkan gelar. Setahu saya mungkin apa? Engkau lihat itu secara dohirnya. Kami bangsa jin lebih tahu di dalamnya. Kalian membaca pikiran manusia itu lewat apa? Bisa mengetahui manusia itu masih ingin diagungkan, ingin dihormati. Cari uapnya, Uap? keluar semua. Itu akan bisa dibaca oleh bangsa kami. Jika ada ingin rasa dihormati, itu akan keluar uapnya. Kami bisa melihatnya. Jadi manusia itu mengeluarkan uap. Keinginan yang ada dalam hati itu terlihat dari uap. Iya, seperti itu. Membacanya bukan bangsa jin mengetahui isi hati manusia. Tidak. Tapi Bangsa jin sama seperti manusia, tidak bisa mengetahui hati manusia kecuali Allah. Iya benar. Bahkan malaikat pun yang dekat dengan Allah tidak tahu isi hati manusia. Tapi sini masuk ini, karena yang dibaca itu uapnya, uap yang keluar dari tubuh manusia itu. Memang beliau uapnya kelihatan seperti apa? Ya Allah. Warnanya. Saya mohon maaf, kita tidak bisa menceritakan buruknya orang. Iya, ini ya batasan-batasan ya. Iya benar. Saya mohon maaf kalau saya khilaf. Iya, saya khilaf dengan pertanyaan saya. Tapi apakah Anda berkenan jika hanya memberikan isyarah atau gambaran untuk kami? Nanti saya akan mencoba melihatkan beberapa foto public figure kepada Anda, dan Anda melihatnya hanya sebagai isyarat untuk kami. Apakah Anda mau? Silakan. Alhamdulillah. Ini saya cari foto-foto para ulama besar di Indonesia, dan mungkin ada golongan dari para habaib ya. Tapi mohon maaf untuk semuanya, bukan maksud kami untuk membuka aib, tapi ini dari sudut pandang gaib untuk kita lebih waspada lagi. Dalam arti dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita membutuhkan pembimbing, tapi pembimbing yang bagaimana? Harus pembimbing yang benar. Ini bukan sebagai patokan kebenarannya, ini dari sudut pandang gaib. Sekali lagi mohon maaf untuk yang bukan maksud untuk menyinggung salah satu ataupun organisasi. Ini Mbah, mohon maaf sebelumnya. Ini ada beberapa foto ulama, salah satunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan yang ada di foto ini? Yang terang. Ada yang terang. Tapi ada kegelapannya juga itu. Ada kegelapannya juga. Ini dikenalnya habaib juga di masyarakat Indonesia. Kegelapan itu maknanya apa? Sangat. Sangar. Di dalamnya
Anda bersemayam. Iblis. Duh, astagfirullahaladzim. Tapi banyak pengikutnya, Mbah. Mulutnya manis, tapi di dalamnya penuh dengan kesenangannya sendiri. Tidak untuk umat, Tidak untuk umat. tidak untuk umat, tapi lebih untuk pribadinya. Makanya saya bilang di dalamnya itu iblis hitam gelap. Waduh. Tapi banyak pengikutnya, Pak Toro. Bahkan di sebagian itu sampai membentuk organisasi. Allahu Akbar ya. Terima kasih, Mbah. Semakin kesini saya semakin takut takut ini salah persepsi saya dan banyak kalangan umat nantinya yang menjadi bimbang. Tapi kalau Harap berhati-hati saja. iya, tapi kalau untuk kebenaran sebenarnya sih harus dibuka. Tapi tidak harus jelas ya. Sekali, Iya. tapi tidak sembarang orang yang harus tahu. Iya memang. Kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Iya. Nah kadang kayak saya dan mungkin perwakilan teman-teman yang ada di sana, mungkin banyak manusia-manusia yang seperti saya mencari tentang pemimpin yang benar-benar pemimpin ataupun guru yang benar-benar guru yang bisa membawa kita nanti selamat dunia dan akhirat. Itu kadang bingung, Mbak. Mungkin kadang kita melihat dari banyaknya pengikut, kita melihat dari ini jubahnya, sorbannya. Bukan itu jadi patokan, tapi lihatlah akhlaknya, Oh, lihatlah tingkah lakunya. iya. Itu kalau ingin melihat orang yang benar-benar takwa, lihat saja perilakunya. Adab ya, Mbak. Kalau perilakunya sudah baik, otomatis ibadahnya benar. Nah itu ada pada yang kita ikuti sekarang ini. Itu sudah terlihat jelas lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya dan keluarganya. Rela berkorban untuk agamanya. Sebenarnya para ulama-ulama besar di Indonesia yang memiliki kemampuan spiritual ataupun kemampuan rohani, beliau sudah mengetahui tentang manusia yang bergelar Sang Hyang Nurjahya Nirwana. Sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi ketika jabatan itu sudah menguasai di dalam hati dan nafsunya, maka tertutup untuk mengakui. Astagfirullahaladzim. Iya. Allah Akbar. Iya, mungkin ini sebagai pembelajaran untuk kita agar kita melihatnya bukan dari ininya, semua melihat dari adab tingkah lakunya ya, Bang. Iya, tapi semoga ini bukan menjadi sebuah polemik ya nanti ya, sebagai pembelajaran saja. Iya, Mbak, terima kasih sudah datang ke sini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya perlihatkan, foto-foto para ulama, cuman ternyata saya khawatir ini sudah banyak ternyata ada yang tidak baik, terus kita ungkap, nanti kan banyak pro dan kontra. Saya sudah pernah diislamkan.
tapi belum pernah diajarkan cara amaliyanya. Oh, belum dikasih amalia dari beliau. Belum. Dulu ada sosok mengutusnya jamaahnya beliau yang mengajak saya pernah berdialog, tapi tidak pernah mengajarkan. Mungkin lupa itu, mungkin lupa. Ya sudah, alhamdulillah. Mungkin ya ini nggak ada yang faktor kebetulan ya. Anda yang diizinkan hadir ke sini. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu juga Mbah datang ke sini, walaupun sudah dimuslimkan oleh beliau, tapi pasukan beliau ya, tapi belum mendapatkan amaliah dari beliau. Insya Allah mungkin ini waktunya Anda yang diizinkan ke sini terus mendapatkan amalia lewat wasilah kami di sini. Iya, kan nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya sudah, Mbah. Insya Allah ini menjadi sebuah mungkin kehormatan untuk kami semuanya bisa memberikan wasilah amaliah dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana lewat kami untuk Anda, Mbah. Akan saya terima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jemput kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, amaliah dari semuanya kumplit, amaliah dari semuanya kumplit bisa terbaca di alam gaib, terbaca oleh bangsa jin dari awal sampai akhir. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana, Mbak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga itu menjadi manfaat bagi Anda dan juga bagi kami semua. Ya, saya juga sangat berterima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Mungkin itu saja ya. Jangan dibongkar, jangan dibuka lagi yang lain, kayaknya ada sedikit kekhawatiran saya. Ya, Mbak, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau saya tidak sopan menghadirkannya, dalam berkata-kata saya tidak baik, mohon dimaafkan ya, Mbak. Sama-sama, saya juga mohon maaf Ya, jika untuk penyampaian saya yang keliru. ya tidak apa-apa, Mbak. Ya, silakan kembali ke tempat semula, Mbak, dan jalankan amalnya dengan sungguh-sungguh ya, Mbak. Baik, Ya. terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saya agak was-was ya. Tadi keterangan dari bangsa jin tadi itu tentang sosok public figure ulama Indonesia dari sudut pandang gaib. Ada yang bercahaya, tapi ada sisi gelapnya di dalam hatinya. Bangsa jin melihat manusia itu ternyata bukan dari dia bukan bisa melihat hatinya, tapi uap yang dikeluarkan oleh manusia itu. Hatinya nggak tidak bisa melihat hati manusia, tapi uap yang dikeluarkan oleh manusia itu terbaca oleh bangsa gaib. Jadi pelajaran seperti itu saya dipaham. Ya, semoga untuk sedulur pada masuk jagat bahwasanya video kali ini bukan berarti membuka aib seseorang, tapi untuk ibrah atau gambaran untuk pelajaran agar kita benar-benar bisa menemukan pemimpin yang benar-benar pemimpin, guru yang benar-benar guru, bisa mendampingi kita bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.